Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih kitab 1 Yohanes ya. Kali ini kita angkatkan tema mengenai persekutuan atau istilah Yunaninya koinonia ya. Ini tema utama sebenarnya ya dari surat-surat Yohanes, bahkan melalui Injilnya juga. Tapi mari kita baca dulu surat Yohanes pasal 1 ini ayat 1 sampai 4 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ini dia koinonia ya, dengan kami. Dan koinonia kami atau persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi di sini Rasul Yohanes mengatakan bahwa apa yang dia lihat mengenai firman hidup, yaitu bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itulah yang Rasul Yohanes mengatakan kami meraba ya, kami melihat ya, dan kami memahamilah, fellowship lah dengan firman itu yang disampaikan. Nah, mari kita melihat dulu istilah koinonia ini ya, yang muncul dalam perjanjian baru 19 kali ya, 19 kali dalam Injil, dalam suratnya 1 Yohanes ini munculnya tadi 4 kali di pasal yang udah kita baca tadi ya, di pasal 1 itu. Ayat 7 ada lagi ya, pasal 1 ayat 7 itu ada lagi. Di situ dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh koinonia seorang dengan yang lain ya. Nah, mari kita melihat dulu beberapa istilah kemunculannya lah ya, yang sering dipakai Paulus juga ini ya. Istilah koinonia, persekutuan ini ya. Dikatakan kalau dalam kisah para rasul ini ada satu kali bahwa jemaat mula-mula itu dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam koinonia. Nanti kita sedikit dulu melihat ya, jemaat mula-mula apa maksudnya koinonia di dalam jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang atau komunitas yang berfellowship, berkoinonia bukan saja dalam pertemuan-pertemuan di rumah-rumah, tapi juga dalam berbagi ya, membagi harta benda ya. Karena jemaat mula-mula itu ada beberapa orang yang digerakkan Tuhan ya, digerakkan oleh Roh sendiri untuk kalau dia punya 2 ladang atau dia punya harta berlebih, dia kasih itu kepada para rasul-rasul yang mengatur itu, dan yang akhirnya dipilih 7 orang yang untuk mengatur itu supaya dibagi-bagikan kepada yang kekurangan, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan seperti itu. Itu koinonia ya. Koinonia mereka itu sampai ke tingkat benda-benda atau harta benda lah ya, harta jasmani ya. Ini contoh yang kita lihat di jemaat mula-mula ya. Kemudian koinonia ini yang Paulus pakai ini, dia di sini dikatakan bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap ya. Di sini juga dalam membagikan ya, segala sesuatu itu koinonia juga dipakai. Di sini koinonia dengan Roh Kudus juga. Kemudian Paulus berjabat tangan dengan
Yakobus, Yohanes dan Petrus ya sebagai tanda koinonia. Ya, walaupun Paulus pergi memberitakan Injilnya kepada bangsa bukan Yahudi dan mereka ini kepada bangsa Yahudi, tapi ada koinonia di antara mereka dengan simbol itu tanda salaman ya. Ada koinonia ya. Katakan dalam Filemon juga ada koinonia dalam iman. Dan dalam Filipi 3:10 ini juga koinonia dalam penderitaan Kristus. Jadi sebagaimana Kristus menderita, kita juga mengambil bagian, kira-kira begitu ya, bersama-sama dengan Kristus dalam berkoinonia dalam penderitaannya itu. Jadi koinonia itu bukan hanya kumpul-kumpul, tapi juga pertama berbagi harta benda, tapi juga berbagi penderitaan, ya. Ini yang dimaksud koinonia itu, ya. Nah, kemudian yang kita kembali lagi masuk ke dalam surat Yohanes ini, koinonia yang dimaksud Rasul Yohanes ini sepertinya ada sesuatu yang perlu kita pahami juga dulu, ya. Seperti saya bilang pernah mengatakan, mengapa Rasul Yohanes mengatakan ini kami beritakan firman hidup supaya kita punya koinonia. Seolah-olah ya. Rasul Yohanes ini seolah mengatakan kita ini ya belum jelas lah apakah ada atau tidak koinonia itu, ya. Maka kami memberitakan itu supaya ada koinonia. Nah, saya melihatnya ini bahwa di dalam jemaat yang Rasul Yohanes kirim surat ini surat umum ya. 1 Yohanes itu bukan surat yang ditujukan kepada orang tertentu atau komunitas tertentu, enggak. Dia umum suratnya itu. Dan banyak orang percaya bahwa surat ini dikirimkan kepada gereja-gereja atau komunitas-komunitas yang ada di Asia Kecil di mana Rasul Yohanes melayani. Ya, tradisi mengatakan dia tinggalnya di Efesus sebelum dia dikucilkan di Pulau Patmos ya. Nah, surat ini seperti surat umum, dia bilang kami beritakan ini firman hidup supaya ada koinonia dikatakan di sini. Supaya kamu pun beroleh koinonia dengan kami. Kayaknya kami gitu. Sepertinya ada beda itu ya. Karena memang benar bahwa jemaat yang di dalam area atau provinsi Asia Kecil itu sudah jatuh. Itulah yang dikirimkan surat ketika Yohanes itu dikucilkan di Pulau Patmos, dia mengirim surat Wahyu, ya kitab Wahyu itu ya, kepada 7 gereja, ada Philadelphia, Laodikia, Sardis ya, Tiatira sebagainya situ. Dan ingat dia sini menantang barang siapa menang. Jadi memang gereja di sana sudah jatuh. Koinonianya sudah rusak lah katakan begitu, ya. Sudah rusak karena mereka mengucilkan Rasul Yohanes. Ingat ya, Rasul Yohanes dikucilkan karena firman Tuhan, bukan karena dia dianiaya oleh Kaisar Domitian pada waktu itu, bukan. Nah, jadi di sini Rasul Yohanes katakan kami beritakan firman hidup supaya kamu pun beroleh koinonia dengan kami. Nah, jadi saya ngambil kesimpulan begini. Koinonia itu bisa terjadi kalau kita mendengar, menerima, menikmati firman hidup itu live ya. Istilah Yunaninya zoe di sini. Karena kalau berita nantinya yang lain nggak akan timbul koinonia yang dimaksud di sini, koinonia dengan Tuhan Yesus dan dengan Bapa. Di sini dikatakan koinonia kami adalah koinonia dengan Bapa dan dengan anaknya. Jadi kuncinya pemberitaan ini dulu harus jelas ya. Pemberitaan ini haruslah pemberitaan firman hidup ya. Itulah kan apa? The word of life ya. Firman hidup ya. Nah, sekarang coba dulu kita bandingkan dengan dunia kekristenan saat ini. Apa yang diberitakan dalam dunia kekristenan? Itu harus tahu. Karena Rasul Yohanes bilang begini, kami beritakan firman hidup. Ya. Supaya apa? Tujuannya supaya kamu yang menerima firman hidup itu memperoleh koinonia dengan kami. Nah, sebagai
konsekuensinya apanya, logikanya ya, kalau di dalam dunia kekristenan tidak diberitakan firman hidup, ya tidak akan ada koinonia, ya. Nah, sekarang kita mau melihat dulu, ya, baik secara pengalaman, ya, karena kita ini kan sudah berkarat juga dalam dunia kekristenan ini, jadi sudah tahu lah apa yang diberitakan di sini, ya, teologi apa yang umumnya ya muncul di sini, ya. Dan kita juga akan melihat dari Alkitab ini juga, ya, sesuai dengan nubuat yang perkataan Rasul Yohanes yang di Wahyu pasal 2 pasal 3. Nah, saya melihat yang pertama yang diberitakan yang umum lah, ya, yang enggak semua, yang umum diberitakan dalam dunia kekristenan itu yang saat ini adalah berita-berita mengenai kesuksesan. Memang bervariasi. Sukses seseorang yang diberitakan itu bervariasi. Ya, tapi intinya saya melihat mereka yang memberitakan di dalam dunia kekristenan umumnya memanfaatkan kasih karunia Elohim, diarahkan bukan kepada kesuksesan batinnya. Firman hidup itu Christ in you, di dalam batin, bukan ke situ, tapi kasih karunia Elohim itu diarahkan kepada suatu berkat-berkat yang bersifat lahiriah, jasmani. Ya, tipenya begini, kalau engkau mengikut Tuhan dan engkau beriman, engkau akan ditolong oleh Tuhan sedemikian sehingga engkau satu, tentu bukan hanya ini berkelimpahan dalam dia sering mengutip Yohanes 10:10, walaupun itu joy itu life, itu kelimpahan life, tapi diarahkan jadi kelimpahan materi. Kau akan berkelimpahan secara materi, barangkali proyekmu atau apanya, semuanya lah, usaha bisnis sebagainya itu. Yang kedua, kalau engkau itu diberkati dalam arti engkau beriman, engkau percaya Tuhan, maka rumah tanggamu tidak banyak masalah. Engkau dalam hidupmu tidak banyak masalah lah, ya. Karena ini salah satu tanda ini, ya. Tidak banyak masalah. Kemudian tidak banyak penyakit juga, ya. Pendeknya segala sesuatu yang lahiriah. Saya tidak bilang bahwa Tuhan ingin kita miskin, ingin kita penyakitan, bukan begitu. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam batin kita, manusia batiniah, ya. Bahwa kasih karunia Elohim haruslah diarahkan dulu yang utama kepada batinnya. Kalau yang jasmani ini itu pengaturan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kayak Paulus, dia mengalami juga kekurangan, mengalami juga tantangan, mengalami banyak sekali masalah, penderitaan. Itu cara Tuhan. Nah, kita jangan bilang bahwa ini tanda bukti. Yang jasmani ini tanda bukti bahwa kita ini diberkati Tuhan. Nah, ini jadi penyimpangan itu. Itulah yang diberitakan umumnya di dalam dunia kekristenan. Nah, pemberitaan seperti ini tidak akan menghasilkan koinonia atau fellowship yang dimaksud Yohanes ini. Tidak akan menghasilkan koinonia dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kenapa? Karena beritanya udah beda. Ini bukan berita firman hidup. Bukan berita tentang hayat, tentang doe. Karena berita tentang doe itu gini. Aku datang kata Yesus itu, ya, supaya mereka mempunyai doe, life, hidup, ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, dalam arti doenya itu bertumbuh. Yang dalam batin itu. Doe atau hayat yang diberikan Tuhan, hayat Kristus itu dalam batin orang percaya, itu baru berupa benih tadinya. Dan kemudian bertumbuh. Karena di dalam doe itulah tersimpan atau terkandung secara potensial kasih, sukacita, damai sejahtera Elohim. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri jenis yang dimiliki oleh Elohim itu. Nah, itu berkelimpahan, itu berita hayat, berita hidup. Beda dengan yang ini, ya. Ini berita sukses ini, ya, prosperity teaching. Ya. Inilah yang berlaku. Hampir semua cerita-cerita mengenai Daud, mengenai apapun semua, mengenai Yabes, mengenai apa semua diarahkan, ditongot begitu, ya, diarahkan kepada berkat lahiriah, ya. Bahkan ada yang mengutip ayat Ishak itu, Ishak menabur, tambah kaya, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Itu dimasukkan
ke dalam ini ya. Pokoknya yang terkait dengan yang lahiriah itulah yang diberitakan. Fokusnya ya, umumnya. Jangan salah ya. Nah, yang kedua, saya lihat dalam apa? Dunia kekristenan ini. Ini berlaku teologi atau doktrin karena dia ditopang oleh sekolah teologi itu, begini maksudnya. Jadi seolah-olah orang yang tahu firman Tuhan itu yang sekolah teologi ini. Ya. Seolah-olah yang boleh memberitakan bahkan ya seolah-olah yang ini harus sekolah teologi ya. Kayaknya ini mendukung gitu ya. Bukan live. Soalnya kalau memberitakan hayat siapa saja, yang penting dia fellowship dengan Tuhan dengan benar, fellowship dengan Bapa, hidup dalam terang. Ini bisa. Tapi di dalam dunia kekristenan seolah-olah ada tanpa enggak diterapkan ya, tapi ada atau ginilah, siapa yang ditakdirkan jadi pendeta atau yang berhak memberitakan apa atau yang membuat upacara ini atau itu harus sekolah teologi ya. Padahal ya saya ngajar juga sekolah teologi 10 tahun kurang lebih. Padahal di dalam sekolah teologi itu bukan berarti kita belajar hayat di situ. Itu belajar pemahaman tentang teologi, pandangan beberapa teolog, dan memang cara mempelajari Alkitab dipelajari juga. Tapi maksudnya bukan berarti langsung orang yang sekolah teologi itu berarti dia memberitakan hayat, memberitakan hidup, bukan. Ya beda itu. Ya saya udah berkali-kali saya beda belajar Alkitab dengan belajar teologi. Ya, belajar hayat, belajar Tuhan Yesus dengan belajar doktrin. Karena Tuhan Yesus bilang begini sama orang Farisi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, katakanlah sekolah teologi itu menyelidiki kitab-kitab suci. Walaupun kitab-kitab suci ini bersaksi tentang aku, kamu gak mau datang kepada aku. Jadi ada kemungkinan orang belajar Alkitab, tapi bukan berarti dia langsung datang kepada Tuhan yang hidup itu. Yang belum bertobat aja bisa kok. Sekolah teologi S1, S2, S3 gitu. Bisa. Nah jadi, saya sekali lagi ya gak bilang jangan belajar teologi, bukan begitu. Tapi bahwa dalam dunia kekristenan, ya, pengetahuan atau doktrin ini jadi nomor satu, jadi didepankan dan bukan hayat, bukan hidup, bukan joy gitu loh yang jadi diinikan. Teologi doktrin itu ada tempatnya, tapi nomor satu itu harus hayat itu, firman hidup. Supaya apa? Supaya ada fellowship. Karena gereja adalah koinonia. Saya ulangi lagi, gereja adalah koinonia. Gereja mula-mula itu kenapa dia disebut gereja? Karena koinonia itu. Sekarang di sini denominasi pecah gereja itu jadi ribuan. Kenapa nggak ada koinonia, nggak ada gereja? Ya karena nggak diberitakan tentang hayat umumnya. Ya, perhatikan sekali lagi ya, saya katakan umumnya begitu. Ini problem ya. Problem padahal ini bagi Rasul Yohanes ini merupakan suatu sentralnya lah, tema utamanya lah. Di sini Yohanes bilang, inilah berita yang kami dengar. Semua tujuannya koinonia. Beritanya apa? Elohim adalah kasih, Elohim adalah terang, Elohim adalah hayat dan benar, adalah kebenaran. Tujuannya pemberitaan itu tetap supaya kamu mendapatkan fellowship dengan kami. Dan fellowship kami adalah fellowship dengan Bapa dan dengan anaknya. Ya. Jadi, ini poin pertama ya, pemahaman kita mengenai koinonia ini. Ya. Beritanya mesti hayat. Ya. Mesti firman hidup. Kalau yang lain beritanya tidak akan ada koinonia. Ya. Yang ada malah sikut-sikutan. Ya toh. Contohnya lah dalam dunia kekristenan. Kan di situ di Wahyu pasal 2 pasal 3 kita sudah lihat itu. Ya, ajaran apa yang berlaku di sana, Jezebel, Bileam dan Nikolaus. Ini membuat persaingan karena uang dan jabatan dominan jadinya di dalam dunia kekristenan. Enggak usah belaga enggak tahu gitu. Kita tahu dalam dunia kekristenan uang dan jabatan menjadi dominan. Kesuksesannya yang materi, yang jasmania dan lahiriah juga dominan. Nah dalam kondisi begini mana mungkin lagi ada koinonia. Yang ada persaingan.
nanti kalau dibawa jemaatnya itu sakit hati. Karena persaingan jadinya, bukan koinonia. Jadi koinonia dengan persaingan itu jauh sekali bedanya. Ya, semoga saudara bisa melihat ini. Ya, koinonia. Rasul Yohanes bilang koinonia. Jadi dia menyebutkan kami, kamu. Seolah-olah begini, kita memang sudah beda lah, ya. Karena di sini dibilang juga, dicontohkan Kain dengan Habel itu. Ini dua orang ini satu bapaknya itu, ya. Dan Kain ini juga jangan saudara pikir ini seorang yang jahat dalam arti dia nggak beragama. Enggak. Dia orang yang beragama juga, dengan Habel sama. Karena dia sama-sama melakukan memberi persembahan kepada Tuhan. Hanya bedanya Kain karena tidak ada iman, ya, dan dia memang ya, akhirnya dia membunuh saudaranya. Ya, enggak ada koinonia di antara ini, ya. Nah, tapi mereka saudara. Nah, disinilah Rasul Yohanes itu bilang yang real sebenarnya kalau saudara itu ya kalau kita hidup dalam terang, kalau kita ada koinonia, ya. Makanya Rasul Yohanes di suratnya ini sangat menekankan mengasihi saudara dalam arti itu. Kalau kamu bilang kamu dalam terang, misalnya dalam dunia kekristenan, ya, di dalam dunia kekristenan juga berlaku mengucilkan orang. Ya, mengucilkan orang yang tidak sama dengan spiritnya ini, ya, dikucilkan itu. Orang yang memberitakan pemberitaan tentang hayat, tentang life, tentang kesuksesan batinnya itu nggak akan diterima oleh dunia kekristenan. Pada umumnya pasti akan mengalami penolakan. Nah, jadi itu banyak Rasul bicara, kamu ngomong mengenai kasih, mengenai apa semuanya, tapi kamu mengucilkan orang. Dan aku termasuk yang salah satu mengalami dikucilkan di Pulau Patmos itu. Belum lagi yang Diotrephes itu, yang dalam 3 Yohanes itu, 3 Yohanes atau 2 Yohanes itu, yang mengucilkan Yohanes dan timnya, ya, 3 Yohanes itu tidak mau mengakui kami, gitu, tidak menerima kami. Nah, jadi sekali lagi koinonia itu saya ambil langsung lah kesimpulannya ya dulu, ya. Sekalipun sebenarnya banyak yang bisa kita bicarakan, tapi coba dulu kita ambil dulu kesimpulan. Kesimpulannya, pemberitaan rasuli, ya, Rasul Yohanes, ya, Paulus juga begitu, itu adalah firman hayat, firman hidup. Ya, Paulus, Petrus, Yohanes tidak hanya memberitakan teologi atau doktrin, enggak, atau ajaran sukses, enggak begitu. Dia mengajarkan firman hayat, firman hidup. Ya, dengan maksud apa? Supaya ada koinonia. Kenapa mesti ada koinonia? Karena gereja adalah koinonia. Kalau tidak ada koinonia, bukan gereja. Makanya dunia kekristenan yang pecah menjadi ribuan denominasi itu bukan gereja. Kenapa? Dia nggak ada koinonia kok, malah persaingan. Yang ada malah sikut-sikut, yang namanya uang dan jabatan lah. Gimana? Ya, mau dibilang lembaga Kristen ya namanya. Tapi di dalamnya ya seperti lembaga-lembaga lain juga. Ya, terjadi banyak sikut sana, sikut sini. Ya. Oke, kesimpulannya mari kita belajar firman hidup lah, ya. Dan mari kita juga beritakan firman hidup, suatu kesuksesan batiniah, ya. Suatu penekanan bahwa kita harus bertumbuh di dalam hayat, ya. Dalam kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemuliaan, kebaikan Kristus, setia, kelemahan, penguasaan dari Kristus. Ya, kalau yang luaran itu kita percaya aja lah, asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Kita nggak fokus kok kepada dunia lahiriah itu. Ya, kita fokus dulu kepada ini. Bukan berarti kita nggak peduli dengan bumi ini, enggak. Ketika nanti kerajaan surga datang ke bumi, kita justru akan melihat bumi ini bergerak menuju kepada bumi yang baru. Oke, haleluya, puji Tuhan, amin.